Nah, di informasi berikutnya ini memang kita tahu bahwa masa lalu seseorang ini tidak bisa menjadi ukuran ya untuk kesuksesan di masa depan. Terbukti dari yang satu ini, ada sebuah kisah inspiratif disajikan pria asal Muara Gembong, Bekasi yang meninggalkan masa lalunya sebagai preman dan beralih ke dunia usaha tambak. Dan kini usaha yang dimiliki oleh Muhammad Iksan ini mampu menghidupi tak hanya keluarganya, tapi juga ribuan masyarakat di sekitarnya. Ini bukan suara hujan guys, tapi ini suara udang. Barang kita kali ini size-nya besar. Tidak pernah ada di benak pria 43 tahun ini untuk memulai usaha tambak di kampung halamannya di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Muhammad Iksan merupakan mantan preman di Terminal Senen, Jakarta sejak 1998 hingga tahun 2009. Kini, ia mengelola puluhan kolam tambak berisi udang faname, ikan bandeng, dan rumput laut di lahan seluas 700 hektar. Perjalanan memulai bisnis dilakukan atas panggilan hati. Secara psikologi adalah saya merasa sangat tertekan walaupun saya hidup bebas, tapi tetap ada tekanan gejolak di dalam hati bahwa apakah hidup hanya seperti ini, karena begitu luar biasa kekerasan yang saya alami di terminal gitu ya. Teman-teman juga ada banyak yang meninggal, mati gitu kan, tewas yang overdosis atau yang ditembak polisi gitu kan. Dan itu saya nggak mau terjadi pada hidup saya gitu. Itu aja sih. Ini bukan suara hujan guys, tapi ini suara udang. Usaha tambak ia lakukan sejak 2018 dan terus berkembang. Ada dua jenis tambak yang dibuat. Pertama adalah tambak tradisional dan jenis tambak semi-intensif. Ada perbedaan modal dan hasil dari kedua jenis tambak ini. Bedanya itu semi intensif dengan kolam tradisional di mana gitu Pak? Bedanya dari bentuk kolamnya aja udah beda, dari peralatan dan yang lainnya udah beda jauh lah. Kalau tradisional kan cuma pematang-pematang aja biasa, kalau semi intensif ya seperti ini. Dari tanah, kolam tanah kita lapisi lagi dengan kolam HDPE dan kita lengkapi dengan kincir-kincir, elektrikal dan yang lainnya. Gitu. HDPE itu plastik hitam ini Plastik ya, Pak? hitam ini HDPE. Fungsinya untuk apa sih Pak? Ini supaya rapat untuk menahan tekanan air dan tidak bocor gitu ya. Begitu. Itu perbedaan modal dan hasilnya beda banget Pak? Jauh Berapa berbeda. Kalau dibandingkan misalkan per hektar aja gitu ya, tambak tradisional per hektar itu modalnya cuma beli benur aja misalkan 100.000 ekor atau berapa, kita lepas, habis itu nggak dikasih pakan dan yang lainnya. Dan saat udah 3 bulan atau 2 bulan setengah paling cepat atau 4 bulan lamanya kita cari udangnya gitu. Kadang ada, kadang hilang. Okay. Kalau intensif itu kita beli bibit untuk 1 hektar ya kurang lebih hampir dengan kepadatan 200.000 ekor per meter seperti kolam-kolam ini ya kurang lebih 2 juta gitu kan. Habis itu kita kasih pakan, perawatan dan yang lainnya. Perbedaannya jauh. Dan kalau di tradisional itu paling dapat 100-200 kilo itu pun jarang gitu ya. Kalau di semi intensif kalau berhasil ini ya 1 hektar bisa sampai 30 ton bahkan 35 ton. Ratusan persen perbedaannya ya Pak ya? Barang kita kali ini size-nya besar. Alhamdulillah. Bisa dilihat di sini. Dari puluhan kolam tambak yang ada, Iksan mampu meraup untung puluhan miliar rupiah per bulannya. Panen rata-rata kita per kolam antara 3 ton sampai 3,5 ton untuk 1000 meter luas kolam per kolamnya gitu ya. Kalau dirata-ratakan kita belum ya segitulah gitu ya. Dan panen yang kita paling dapat banyak pernah ya kurang lebih 68 sampai hampir 70 tonan lah. Hasil keuntungan usahanya tidak dinikmati sendiri. Sadar betul akses pendidikan di wilayahnya masih terbatas, Iksan mulai membangun sekolah gratis di tingkat TK hingga SD sejak 2021. Selain membuka lapangan kerja untuk warga sekitar, Iksan juga mengajak teman-temannya dari Terminal Senen untuk hijrah bekerja di tambak dan meninggalkan dunia jalanan. Masih di dalam penjara juga kita masih sering komunikasi, dia masih sering silaturahmi.
Terus sudah bebas juga dia pernah datang. Terus akhirnya ya udah kita komunikasi. Saya bilang saya capek juga harus keluar masuk penjara juga gitu kan. Udah capek dah, mau nyari ketenangan hati saya pikir. Udah akhirnya saya bilang nyuruh saya kemari. Entah jadi apa ya akhirnya saya ikutin aja. Akhirnya udah nyangsang di sini nih. Tambak jadi penjaga malam. Usaha tambak yang dimiliki Ihsan menyasar pasar ekspor. Namun, ia tidak menutup pintu bagi penjual lokal untuk membeli hasil tambaknya. Budidaya tambak udang dan ikan bandeng memang menjamur di wilayah Muara Gembong. Letak geografis kecamatan ini yang dekat dengan bibir pantai mendukung potensi usaha tambak. Namun, bukan berarti usaha tambak di sini tanpa resiko. Faktor cuaca ekstrim dan penyakit hewan di tambak rutin hadir mengganggu proses budidaya. Tapi ini suara udang. Edo Eka Rizky, Fordanto Bimantoro, Riki Maulana, Bekasi. Berat ini udah nggak keangkat ini berat-berat.